Kamu udah gak perawan. Aku pikir kamu masih ngejaga semuanya, tapi kenyataannya kamu wanita yang seperti ini. Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Halo, sebut saja aku Mawar. Aku ingin menceritakan pengalaman pahitku agar orang-orang tidak mengalami hal yang sama denganku. Tahun 2013, aku menikah dengan seorang pria, sebut saja Irwan. Kami hanya berpacaran 5 bulan, kemudian dia melamarku. Karena usiaku juga sudah cukup matang, akhirnya aku menerima pinangannya. Setelah acara pernikahan selesai, aku dan Irwan memutuskan untuk berbulan madu ke Bali. Semuanya berjalan lancar dan kami sangat bahagia. Hingga saat malam pertama datang, aku dan Irwan mulai melakukan apa yang suami istri lakukan di malam pertama. Semua momennya berjalan romantis dan baik-baik saja. Hingga setelah selesai melakukan itu, tiba-tiba raut muka Irwan berubah. Dia nampak kecewa. "Kenapa?" tanyaku. Dia hanya diam, kemudian berjalan keluar kamar. Aku segera menyusulnya. "Kenapa, Mas?" tanyaku keheranan. "Sebelum kita menikah, kamu udah ngelakuin itu sama siapa?" tanya Irwan tiba-tiba. "Ngelakuin itu? Ngelakuin apa maksudnya?" Aku masih bingung. "Gak usah pura-pura gak ngerti deh," katanya. "Kenapa sih, Mas? Maksudnya gimana?" tanyaku masih keheranan. "Aku pikir selama ini kamu perempuan baik-baik ya." "Maksud kamu apa bilang gitu?" Aku mulai emosi dengan perkataannya. "Kamu udah gak perawan," bentaknya. "Hah? Gimana maksudnya?" Aku kaget, bingung, juga tidak mengerti harus gimana. "Udahlah, aku kecewa sama kamu. Kamu udah bohongin aku. Aku pikir kamu masih ngejaga semuanya, tapi kenyataannya kamu wanita yang seperti ini." "Mas, aku selalu ngejaga diriku ya. Dan kamu sadar gak sih apa yang kamu tuduhkan sama aku tuh gak beralasan? Kamu fitnah aku gak pernah sekalipun melakukan perbuatan hina seperti yang kamu tuduhkan," kataku berapi-api. "Udahlah, aku nyesel udah nikah sama kamu," kata Irwan. Dia mulai berpakaian dan pergi keluar. Aku ditinggalkannya begitu saja. Aku hanya bisa menangis. Aku sangat sakit hati sekali atas sikap Irwan. Akhirnya, esoknya aku kembali pulang ke rumah. Aku menemui ibuku dan menangis. Kuceritakan apa yang terjadi padaku. Ibuku sangat kesal dan kecewa pada Irwan. Ibu juga memberitahuku bahwa pada saat SMP, aku pernah mengalami kecelakaan. Dan mungkin itu yang membuat selaput darahku robek. Ibu juga menjelaskan hal ini pada Irwan. Tapi Irwan masih tidak menerima. Dia masih saja beranggapan aku telah membohonginya. Akhirnya 3 hari setelah kami menikah, dia mengajukan perceraiannya. Aku tidak menahannya sama sekali. Aku sudah sangat sakit hati. Untuk apa aku harus mempertahankan hubunganku dengannya? Bertahun-tahun aku mencoba bangkit dan memulihkan kondisi hatiku. Sekarang aku sudah bisa menerima apa yang menjadi takdirku. Untuk para lelaki, apabila mengalami hal yang sama denganku, jangan langsung menghakimi. Coba pahami baik-baik dan coba untuk memeriksanya. Serta konsultasikan ke dokter ahli kalau memang kalian memang butuh bukti. Masih banyak wanita di luar sana yang benar-benar bisa menjaga dirinya dan memberikan yang terbaik untuk suaminya. Ada beberapa faktor juga yang memang menyebabkan selaput darah itu rusak. Jadi kalian harus benar-benar memahaminya. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.